Ibnu Sina atau dikenal juga dengan nama Avicenna dalam bahasa Latin adalah salah satu tokoh muslim terkemuka dalam sejarah. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di desa Afsane dekat Bukhara, Asia Tengah yang saat itu merupakan wilayah dari bagian wilayah Persia. Ibnu Sina tumbuh dalam keluarga muslim yang sangat berpendidikan, dan sejak kecil ia telah menunjukkan kecerdasan dan serta minatnya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Ibnu Sina belajar agama dengan sungguh-sungguh dan ia adalah seorang penghafal yang baik. Ayahnya bernama Abdullah yang merupakan seorang gubernur di Bukhara, sehingga Ibnu Sina ini mendapatkan pendidikan agama dan logika elementer sejak usianya 5 tahun. Dan Ibnu Sina juga belajar ilmu kedokteran dari seorang guru yang bernama Abu Abdullah An-Naqili ketika ia berusia 16 tahun. Nah, dalam perkembangannya, Ibnu Sina menjadi seorang polimatik yang menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya ada ilmu filsafat, matematika, astronomi, kimia, dan juga kedokteran. Tapi tidak hanya itu, beliau juga menelaah falsafah politik, logika, dan metafisika. Di dalam bidang kedokteran terkhususnya, Ibnu Sina ini menulis sebuah ensiklopedia medis yang sangat terkenal dengan nama Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine. Buku ini adalah sebuah ensiklopedia medis yang sangat lengkap dan sistematis yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Al-Qanun ini berfokus pada pembahasan mengenai pengobatan, etika kedokteran, dan bahkan aspek-aspek psikologis dari penyakit. Bahkan karya beliau ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Lalu buku ini juga digunakan sebagai teks standar kedokteran di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Di dalamnya juga Ibnu Sina itu menjelaskan berbagai penyakit dan pengobatannya serta mengembangkan metode klinis yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Ibnu Sina sangat berkontribusi penting dalam bidang filsafat. Beliau menggabungkan teori dari Aristoteles dan Neoplatonisme dengan sudut pandang Islam. Ada banyak sekali karya filsafat yang beliau tulis dari berbagai macam topik seperti logika, fisika, metafisika, dan etika. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah Kitab Asy-Syifa atau lebih kita kenal dengan buku penyembuhan yang membahas tentang konsep filsafat dan teologi. Nah, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang penyair yang mahir. Beliau menulis puisi-puisi dalam bahasa Persia yang menggambarkan keindahan alam dan kehidupan manusia. Puisi-puisi Ibnu Sina sendiri menggambarkan kecerdasan dan kepekaan estetikanya yang sangat mendalam gitu ya. Kehidupan Ibnu Sina tidak hanya fokus pada bidang akademik saja. Beliau juga terlibat dalam politik dan menjadi penasehat bagi beberapa penguasa di masa itu. Namun, Ibnu Sina sendiri sering menghadapi kesulitan dan konflik dalam kehidupannya, yang akhirnya mengakibatkan ia harus berpindah-pindah tempat tinggal. Kehidupan dan karya Ibnu Sina ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Karya-karyanya khusus dalam bidang kedokteran dan filsafat telah memberikan pengaruh yang signifikan dan masih relevan hingga pada saat ini. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia dan warisan ilmunya akan tetap dikenal dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran modern. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi, tepatnya di kota Hamadan, negara Iran. Warisannya sebagai seorang ilmuwan muslim yang hebat dan pemikir yang brilian terus dikenang hingga hari ini. Karya-karyanya telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia, serta menginspirasi banyak orang untuk terus menjelajahi dan menyelidiki dunia di sekitar mereka. Ibnu Sina adalah salah satu contoh nyata bagaimana pengetahuan, kecerdasan, dan semangat penelitian dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat.